Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan coba melanjutkan materi mata kuliah komputer akuntansi Accurate, yaitu tentang RMA dan job posit ya, penjualan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Kalau kita perhatikan di sini di Accurate, di sini ada RMA. Nah ini ya RMA. Nah, ini RMA ini untuk apa sih gitu kan? RMA ini adalah untuk menangani barang-barang yang telah kita jual, kemudian ada klaim ya, ada klaim dari para pelanggan. Misalkan ada barang-barang yang telah kita jual kemudian tidak berfungsi dengan baik, ada kerusakan gitu ya, maka kita tangani di RMA, di otorisasi di RMA. Nah, kalau kita perhatikan di modul di sini ada di bab 7 namanya modul RMA dan pembiayaan pesanan atau penjualan dalam bentuk pesanan pelanggan ya. RMA itu Return Merchandise Authorization ya, RMA. Itu otorisasi pengembalian barang ya. Ini menunya ada dua, ada RMA New, ada RMA Action. RMA New ini artinya ketika kita menerima klaim dari si pelanggan, kita tangani di RMA New ini. Nah, kemudian kita lakukan perbaikan misalkan ya. Nah, ketika selesai kita eksekusi di RMA Action di sini. Nah, kalau misalkan ada pembayaran, kita lanjutkan ke sales invoice-nya. Nah, sales invoice bisa langsung di sini atau bisa juga langsung di penjualan. Di sini kan ada juga ya sales invoice gitu kan, sama aja sebenarnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita baca seperti ini nih ya. Nah, kemudian nanti kita bahas juga pembiayaan pesanan. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, misalkan tempo hari kita pernah melakukan pekerjaan terkait dengan transaksi penjualan. Di sini ada sales return. Nah, bedanya apa dengan RMA gitu ya di sini. Kalau sales return di sini kita jual produk, kemudian si pelanggan itu misalkan ada klaim, dibalikan produknya ke kita gitu kan. Nah, jurnalnya di sini di sales return and allowance gitu ya. Nah, kalau ini RMA di sini adalah kita terima klaim dari si pelanggan, cuman terhadap barang yang diklaim itu kita adakan suatu action, eksekusi gitu ya, action. Barang yang kita terima itu diperbaiki gitu ya, diperbaiki. Nah, ini tangani di sini diperbaiki gitu kan, diperbaiki atau diganti gitu kan. Nah, kalau yang di sales ini adalah transaksi retur biasa ya, retur biasa untuk mencatat returnya gitu ya. Sebenarnya di sini juga mencatat retur juga gitu. Cuman di sini ada action berikutnya gitu kan, terhadap barangnya apakah diperbaiki atau diganti baru. Nah, gitu ya, itu bedanya. Nah, di RMA ini juga tidak hanya barang-barang yang kita jual juga gitu kan. Kadang-kadang kita juga menerima perbaikan dari pelanggan yang lain yang nggak beli ke kita juga nggak apa-apa gitu ya. Kita tangani di sini gitu ya. Jadi istilahnya ada jasa perbaikan lah di sini. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba ambil contoh. Misalkan di sini pada tanggal 15 Januari 2020 perusahaan menerima kompor elektrik ya, menerima barang kompor elektrik dari Bapak Ginting untuk diperbaiki. Nah, gitu ya. Bapak Ginting mengeluhkan bahwa kompor elektriknya tidak dapat berfungsi dengan baik, dalam kurung apinya susah menyala katanya.
Nah, gitu ya. Perusahaan memperkirakan produk ini selesai diperbaiki selama 3 hari dari tanggal klaim. Ya, jadi tanggal klaimnya tanggal 15, 3 hari kira-kira diperbaikinya nih. Ya, berarti sekitar tanggal 18 ya. Nah, ini kan diperbaiki ini ya. Kita tangannya di mana? Kita tangannya di RMA, gitu ya. Tidak ditangani di sales return di sini, tidak, gitu ya. Di RMA. Caranya adalah klik RMA. Nah, gitu ya. Klik RMA. Kemudian kita isi di sini nomor RMA-nya. Tadi katanya di sini nomor RMA-nya ya, RMA 01001 di sini. Kita masukkan aja ke sini. Oke. Tanggal klaim tanggal 15 Januari. 15 Januari. Perkiraan tadi katanya 3 hari, berarti tanggal 18 Januari perkiraan selesainya. Oke. Deskripsi itu keterangan lah ya. Kita bisa isi keterangannya apa gitu ya. Kemudian customer name. Customer name kalau misalkan tempo hari kita beli ke kita, ini customer name-nya gitu kan. Nah, Bapak Ginting bisa juga customer case IDR gitu ya. Nah, customernya dalam kurung Bapak Ginting misalkan gitu ya. Nah, nomor batch-nya apa? Nomor batch-nya itu nomor itemnya apa? Tadi katanya kompor elektrik. Kita isi aja di sini. Kompor elektrik. Nah, ya, kompor elektrik. Gitu ya. Invoice-nya kita nggak tahu ya. Invoice-nya ya, kita nggak tahu karena tempo hari kita nggak melakukan transaksi dengan Bapak Ginting gitu ya. Kalau ada kan kita bisa lihat di sini. Kebetulan di transaksi minggu-minggu lalu yang terkait dengan penjualan kita nggak pernah jual kepada PT ke Bapak Ginting, jadi nggak apa-apa diabaikan aja. Problem description-nya katanya tadi apinya susah menyala ya. Tulis aja di sini apinya susah menyala. Nah, ini sebagai informasi buat teknisi gitu ya supaya cepat. Apinya sih susah menyala nih gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita review ya, preview di sini seperti apa sih formulirnya. Nah, ini formulirnya seperti ini, RMA gitu ya. RMA dari kita nih Jalan Murai gitu ya, PT Alam Asri kepada customernya adalah customer cash gitu ya, artinya pembelinya selewat aja gitu Bapak Ginting. Kalau kita udah selesai nih kita kirimkan ke Bapak Ginting gitu ya. Deskripsinya nggak diisi Pak tadi ya. Apinya sudah menyala. Nah, gitu ya. Seperti ini. Ini formulir RMA-nya. Oke, kita tinggal save and close aja di sini. Nah, itu ya. Kita lanjut di sini. Ya, kita lanjut. Tanggal 18 Januari 2020, perusahaan telah menyelesaikan perbaikan kompor elektrik Bapak Ginting. Atas perbaikan ini dikenakan biaya perbaikan sebesar 250.000. Nah, artinya ketika kita jual ke si Bapak Ginting ini, kemungkinan si Bapak Ginting ini tidak mendapatkan garansi atau garansinya telah lewat ya, sehingga dikenakan biaya perbaikan. Nah, biasanya kalau misalkan kita kasih garansi ke pelanggan kemudian ada perbaikan di masa garansi, maka tidak ada perbaikan biayanya gitu ya. Nanti dalam kesempatan yang lain kita akan coba membuat kasus-kasus tentang RMA ya, bagaimana kalau misalkan masih masa garansi gitu ya, masih masa garansi gimana gitu kan, atau tidak ada perbaikan ya, misalkan dia klaim aja ke kita barangnya rusak, kemudian ketika kita perbaiki nggak bisa diperbaiki ya, sudah parah banget, maka itu akan kita ganti baru kan gitu ya.
Nanti kita juga akan coba bahas lagi itu di kesempatan yang lain. Oke, kita langsung aja di sini ya, udah diselesaikan dengan biaya 250. Nah, kita lanjut ke RMA Action. Ya, kita tinggal klik aja di sini RMA Action. Nah, RMA Action nomor berapa? ECT 001 di sini. Nah, gitu. Tanggal berapa? Tanggal 18 Januari. 18 Januari selesainya. RMA nomornya tadi ini ya. Kita klik aja. Teknisinya siapa? Di sini tidak disampaikan siapa yang memperbaikinya, jadi kita abaikan saja. Nah, ini actionnya yang tadi saya bilang. Actionnya itu apakah di cancel? Ya, di cancel itu artinya tidak dapat diperbaiki gitu ya. Kemudian apakah diperbaiki, apakah di replace? Replace itu diganti baru. Oke, kita ini diperbaiki ya, kita jadi repair. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya jasa atau komponen yang diperbaiki apa aja. Nah, gitu ya. Jasa atau komponen yang diperbaiki apa aja di sini. Nah, kalau misalkan ada yang barang-barang yang diganti segala macam, kita masukkan di sini. Nah, di sini kita tidak ada keterangan barang-barang yang diganti gitu kan. Sehingga kita cuman masukin jasa reparasi aja di sini ya. Jasa reparasi. Jasa reparasi. Oh, kita belum punya. Jasa reparasi kita belum punya nih. Ya, sehingga kita harus bikin item jasa servis di sini ya. Kita belum punya nih. Kita tinggal new item aja di sini, new item. Nah, gitu ya. Ini kan servis nih ya. Servis, kita klik servis di sini. Nomornya apa di sini? JRP ya. JRP, jasa reparasi lah ya singkatannya ya. Di sini jasa reparasi ya, jasa reparasi. Nah, gitu ya. Kategori nggak usah, diabaikan aja. Langsung oke. Kita tinggal lihat jasa reparasi. Nah, gitu ya. Berapa? 1. Nah, gitu ya. Tuh. Kalau kita print review di sini seperti apa formulirnya? Nah, seperti ini ya. Jadi untuk tagihannya ntar ke si ginting. Oke, selesai. Save and close. Nah, gitu ya. Ketika barang yang diklaim itu udah kita selesaikan, kita eksekusi di RMA Action. Selanjutnya, karena barangnya sudah kita selesaikan, kita akan kirim fakturnya ke si ginting tadi ya. Nah, ini nomor fakturnya. Nah, kita lanjutkan ke sales invoice di sini. Fakturnya si ginting, karena gintingnya ada di sini ya, kita masukkan ke cash customer. Ini nomor PO-nya kita abaikan aja, invoice-nya udah otomatis, tanggalnya tanggal berapa tadi? Tanggal 18 ya. Tanggal 18 Januari. Ship date-nya adalah tanggal 18 Januari juga kita anggapnya ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita tinggal select di sini. Ini kan sales invoice itu dasarnya dari RMA kan gitu ya. Jadi kita pilih RMA di sini, select RMA. Nah, ini ya, kita tinggal checklist. Oke. Nah, gini ya. Di sini muncul jasa reparasi, kuantitinya 1. Berapa? Tadi katanya berapa duit? 250 ya. 250.000. 250.000. Nah, gitu ya. Ini
Kita tinggal print review. Apa sih kira-kira jurnalnya? Sorry, bukan jurnal. Formulirnya seperti ini ya. Nah, jasa reparasi. Oke, ini masih piutang ya kalau nggak salah ya, piutang ya. Coba kita lihat jurnalnya di sini. Masih piutang ya. Jadi piutang usaha pada penjualan jasa sebenarnya ya, penjualan ya. Sebenarnya penjualan jasa kan gitu ya. 250. Oke, nah seperti ini. Kita kirimkan tagihan membentuk piutang 250.000 nih piutang ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Setelah kita kirim faktur ya, setelah kita kirim faktur di sini, selanjutnya katakanlah di sini ya, perusahaan menerima pembayaran dari Ginting nih. Ya. Kita klik sales receipt aja di sini. Kalau enggak langsung di sini boleh ya. Kalau enggak lewat penjualan silakan. Pak, bagaimana kalau sudah di save and close kayak gini? Balik lagi ke sales receipt gini aja gitu ya. Balik lagi ke sales receipt di sini. Kayak gini ya. Tinggal mundur aja, cari. Nah, ini kan yang tadi ya. Oke. Kemudian kita klik di sini sales receipt. Nah, gini ya. Pakai apa tadi katanya? Pakai BCA. Pakai BCA. Nah, gini ya. Customer tanggalnya lupa terus saya. Tanggalnya tanggal 18 ya. Sorry, saya lupa terus. Tanggal 18 Januari. Pakai BCA. Hari ini juga lah, katakanlah ya, tanggal 18 Januari. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Pak, bagaimana jurnalnya ketika dibayar? Ya. Ya, kita semua udah tahu, pasti kas pada piutang kan gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita kirim invoice, kita membentuk piutang pada penjualan. Ketika kita terima barangnya, maka kas pada piutang. Tetapi kalau kita langsung klik di sini nih jurnal, apa yang terjadi? Belum ada. Ya, belum ada. Ini harus supaya ada gimana? Kita save and close dulu atau preview dulu. Nah, biasanya kalau saya enaknya preview dulu. Sekaligus ngelihat format gitu ya, format fakturnya seperti apa. Kita klik preview di sini. Nah, seperti ini ya. Invoice-nya seperti ini. Customer receipt-nya, terima duitnya. Nah, dalam prakteknya di sini ada tanda tangan gitu ya, tanda tangan. Tuh, prepare siapa, yang reviewnya siapa, paid-nya yang bayar siapa gitu, yang terima siapa gitu ya. Ini salah satu pengendalian internal katanya ya. Sebelum kita mencatat, sebelum kita mencetak gitu ya, sebelum kita kasih ke pelanggan segala macam, ada reviewer di sini, cek ulang gitu ya. Yang terima siapa, yang nyatet siapa gitu ya. Itu pengendalian yang baik seperti itu. Oke, kita lihat sekarang jurnalnya seperti apa nih. Kalau misalkan dibayar, tuh ya, kas atau BCA pada piutang gitu ya. Karena ini bayarnya lewat bank, maka BCA pada piutang usaha gitu ya. Oke, gitu ya. Kita save and close. Nah, berubah bentuk dia. Yang tadi tagihan ini berubah bentuk menjadi paid atau telah dibayar. Save and close. Kayak gitu ya. Oke, saya rasa itu terkait dengan RMA. Sebenarnya kasus-kasusnya ada yang kasus-kasus kita terima klaim tapi masih dalam masa garansi. Itu gimana cara menanganinya? Ya tentunya tidak ada biaya perbaikan gitu ya, atau barangnya tidak dapat diperbaiki, kita ganti baru. Bagaimana cara menanganinya? Ya, nanti dalam kesempatan yang lain akan kita latihan lagi ya, seperti itu.
Tapi dalam modul kali ini cukup seperti ini aja untuk menghemat waktu juga. Oke, kita lanjut ke job costing atau pembiayaan pesanan. Kalau kita pernah belajar akuntansi biaya, ini namanya job order costing atau JOC katanya ya. Jadi penjualan berdasarkan pesanan. Nah, di Accurate juga ada cara menanganinya di sini, job costing, pembayaran pesanan. Kalau kita baca di sini adalah job costing ini adalah aktivitas yang dapat kita lakukan untuk mencatat proses produksi barang. Jadi ya, berdasarkan pesanan, job order gitu. Selain berfungsi untuk mencatat proses produk barang jadi berdasarkan pesanan. Ya. Job costing terdiri dari dua aktivitas, yaitu aktivitas job costing dan aktivitas rollover. Aktivitas job costing yaitu mencatat bahan baku dan biaya yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan pesanan. Gitu ya. Jadi kayak ini sih akuntansi biaya ya. Kalau kita membuat barang jadi kan butuh bahan baku dan biaya lainnya. Biaya lainnya itu tenaga kerja sama BOP. Nah, gitu ya. Nah, aktivitas yang kedua adalah rollover. Rollover itu adalah aktivitas pencatatan penyelesaian. Kalau kita udah melakukan pekerjaan berdasarkan pesanan udah selesai, maka akan kita tangani di aktivitas rollover. Nah, di dalam Accurate di sini ya, aktivitas penyelesaian dapat ditangani ke dalam pola alokasi ke item, finish good dan ke akun. Ya. Ke item atau finish good maupun ke akun. Nanti apa bedanya? Nah, gitu ya. Kalau misalkan ke akun katanya di sini, kalau ke akun nanti dia pesanan tadi dalam bentuk akun, misalkan membentuk barang jadi. Nah, sedangkan ke item adalah ke produk-produknya, gitu ya. Nanti kedua jenis ini akan kita coba latihan, tapi dalam kasus yang di sini kita hanya ke akun saja. Ke item ya, ke item. Di sini tuh kalau kita lihat di sini ya. Di sini bisa ke akun, bisa juga ke item. Tuh ya. Nanti dua-duanya akan kita coba pelajari ya. Untuk sekarang kita pilih ke item dulu ya. Nanti mungkin kalau modul sudah selesai dan kita akan praktek lagi, saya akan ubah dari item ke akun nantinya gitu ya. Baik, kita langsung aja ke praktek job costing. Katakanlah pada tanggal 16 Januari 2020 perusahaan menerima pekerjaan dekorasi dapur dari Bapak Sony Tulung. Pekerjaan ini diperkirakan akan selesai selama 1 minggu. Total nilai pekerjaan tersebut adalah 45 juta. Ya, nilainya 45 juta yang harus dibayar oleh si Sony tadi ya. Untuk mendekorasi dapur tersebut digunakan biaya-biaya ini. Ya, ada bahan baku. Ya, ini sebenarnya bukan bahan baku, barang jadi gitu ya, tapi dijadikan semacam bahan atau barang item yang akan kita paketkan gitu ya dengan tenaga kerjanya di sini ya. Adapun biaya tenaga kerja yang diperlukan adalah gaji upah tukang atau tenaga dekor, kemudian gaji asisten. Ya, tenaga dekor 3 juta ini utama. Kalau di akuntansi biaya ini disebut dengan tenaga kerja langsung. Kalau asisten ini 1 juta ya, ini ke BOP biasanya. Oke, gitu ya. Tapi ini juga bisa juga dijadikan tenaga kerja langsung juga ya. Cuman memang asisten bantu lah ya. Tapi biasanya ke BOP nih, bantu-bantu gitu ya, bantu-bantu aja. Seperti ini. Oke, kita langsung aja. Bagaimana cara menanganinya? Nah, kita lihat di sini.
Untuk job costing kebetulan tidak ada di sini, tidak di menu ini, tetapi adanya di activities di sini. Jadi kita klik activities, job cost. Nah, karena kita baru menerima pekerjaan, maka kita klik job costing. Nah, gitu ya. Kita klik di sini, kita isi batch nomornya berapa. Di sini batchnya nomornya adalah ini. Job costing. Nah, gini ya. Tanggal berapa? Tanggal 16 Januari ya, kita terimanya. Tanggal 16 Januari. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini ke produk dalam pesanan nih. Nah, persediaan barang dalam proses ya. Sebutnya barang setengah jadi kan gitu ya, belum jadi nih. Belum selesai soalnya. Kita lihat di sini. Persediaan barang dalam proses. Kita cari persediaan barang dalam proses. Persediaan barang proses kita cari di sini. Oh, ternyata belum ada. Ya, ternyata belum ada persediaan barang dalam proses. Kalau belum ada, ya kita buat new GL account. Tipenya apa nih? Persediaan barang dalam proses itu kan masih masuk ke dalam persediaan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa persediaan itu masuk ke dalam kategori barang jadi, kemudian kita jual kembali, atau barang dalam proses menjadi barang jadi dan kemudian kita jual kembali. Ini ya, jadi kita masukkan ke inventory. Account numbernya berapa? Nah, ini ya. Karena ini masih dalam inventory, maka kita lihat di sini di daftar akun kita yang dulu kita buat ya di Excel. Kita perhatikan di sini persediaan barang. Nah, persediaan barang di sini ada persediaan barang dagang, ini udah jadi. Nah, persediaan barang dalam prosesnya kita belum punya di sini ya. 1105001 berarti tinggal di bawahnya aja ya. 1105002. Oke ya. Jadi, di sini 002 ya. Berarti di sini 1105002. Nah, gitu ya. Barangnya apa? Namanya persediaan barang dalam proses. Oke, gitu. Kita klik oke. Nah, gitu ya. Deskripsinya apa? Dekorasi. Dekorasi apa sih? Dekorasi dapur Bapak Sony Tulung. Bapak Sony Tulung. Oke, kita tinggal isi nih barang apa aja yang diperlukan untuk mendekorasi. Di sini kita isi aja langsung semua ya. Rak dapur lengkap sebanyak 1 set. Kemudian kulkas 2 pintu 1 set. Oven listrik sebanyak 2 set. Dispenser 1. Kompor 1. Kompor lagi, kompor gas 1. Selemek 2. Sarung tangan 2. Handuk ya, handuk 2. Nah, udah ya. Jadi inilah bahan bakunya ya, bahannya, barang-barangnya yang untuk mendekor dapur. Total barangnya adalah, total harga pokoknya adalah 26.294. Nah, gitu kan. Ini barang-barangnya.
Nah, kemudian untuk mendekor itu kan kita butuh tenaga kerja ya. Tenaga kerjanya ini nih, tenaga dekor sama asisten. Kita tinggal geser ke sini, klik expand. Ya, klik expand. Ini kita lihat biaya gaji dan upah. Biaya gaji upah ya. Biaya gaji upah ini dekor ya, tenaga dekor berapa? 3 juta. Yang kedua adalah biaya gaji upah asisten ya. Asisten berapa? 1 juta kalau nggak salah. Nah, sehingga kalau kita total adalah 30 juta 294. Nah, seperti ini ya. Ini total biayanya untuk mendekor rumah dapur Bapak Sony Tulung. Kalau kita review di sini ya. Kita klik review di sini. Nah, ini ya. Formulirnya, formulir jobnya seperti ini. Barang-barangnya ini seperti ini dengan total barangnya adalah 26.323 ditambah ongkosnya lah ya. Tenaga kerjanya totalnya 4 juta nih. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau kita perhatikan jurnalnya seperti apa di sini, kita klik jurnal di sini. Nah, ini ya. Jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses total, kemudian persediaan barang dagangan 26, pada biaya gaji upah 4 juta. Nah, di sini Pak, kok jurnalnya nggak ke persediaan bahan baku gitu ya? Ya karena kita ngejual barang dagangan kan gitu ya, kayak kompor, listrik segala macam, itu barang jadi gitu ya. Nah, barang jadi ke persediaan barang dagangan. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya tinggal save and close. Oke, seperti itu ya. Nah, udah kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Tanggal 23 Januari 2020, perusahaan telah menyelesaikan dekorasi dapur Bapak Sony Tulung. Ya, udah selesai nih 1 minggu kemudian gitu ya. Nah, caranya untuk menangani ini caranya adalah ke activities, job cost, roll over di sini. Nah, nanti kita tinggal buka di sini tuh ya. Nah, ini ya. Ini total job costnya seperti ini 30 juta 323. Ini sebenarnya harga pokok penjualannya gitu ya. Oke, kita masukkan roll over type-nya ke item. Kan ada dua nih, ke akun sama ke item. Untuk pelajaran ke hari ini kita cuma ke to item ya. Next nanti kita bisa ke akun ya dalam pembelajaran berikutnya. Oke. Ini ya, jadi ke item kita ya. Dalam modul ini kita coba ke item dulu gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, baik ke akun maupun to item kita harus membuat kode item baru ya. Penjualan dalam bentuk pesanan kan kalau nggak salah kita belum punya ya. Kalau ke akun itu bisa langsung ke HPP. Oke, kita cancel dulu ya. Oleh karena itu kita harus membuat item baru. Oke, kita tinggal klik list item. Nah, kita lihat di sini kan nggak ada di sini ya. Di sini produk apa namanya penjualan dalam pesanan kan nggak ada di sini ya. Ada juga jasa reparasi gitu ya. Nah, gitu ya. Produk dalam pesanan sini nggak ada kan ya. Penjualan berdasarkan pesanan nggak ada. Maka kita tinggal klik di sini new. Oke, new. Kemudian itunya apa? Kodenya JCT ya. JCT job cost. Nah, job cost. Sip. Deskripsinya apa? Penjualan berdasarkan pesanan. Penjualan berdasarkan pesanan. Nah, gitu ya. Kategorinya apa? Abaikan. Kuantitinya berapa? Kita anggap 1.
ininya paket ya, PKT gitu ya. Kosnya berapa? Tadi berapa kosnya? 30 juta 323. Enggak. Nah, gitu ya. Kalau nggak salah ya, benar ya. Nah, gitu. Oke, selesai. Kita klik OK. Kita refresh di sini ada ya. Penjualan berdasarkan pesanan. Kita tutup. Balik lagi ke yang tadi, kita tangani ya. Kita tangani di sini mana? Nah, ini ya. Tanggal 23 ya. Kita klik activity job cost roll over. Batch-nya nomor ini. Kemudian roll over-nya tanggal 6, tanggal berapa? Terus tanggal 23 ya. Tanggal 23. Nah, akunnya apa? Ini ya, JCCT ya, gitu ya. Kuantitinya 1, costnya segini ya. Ini harga pokoknya lah gitu ya. Tuh costnya ya. Kita tinggal klik oke. Ada pertanyaan di sini, notifikasi roll over to this. Yes, oke. Nah, gitu ya, selesai ya. Selanjutnya, ini udah kita lakukan sampai sini ya. Selanjutnya tanggal 24 perusahaan mengirimkan faktur ke si Bapak Sony Tulung tadi ya, karena pekerjaan sudah kita selesaikan. Ya. Nomor fakturnya ini. Katakanlah Bapak Sony Tulung membayar tagihan pada tanggal ini juga. Nah, pembayaran melalui mandiri. Nah, kita tangani di sini di menu sales. Menu sales itu mana? Nah, bisa di sini menu sales invoice atau juga langsung di sini ya, terserah, sama aja ya. Menu sales boleh di sini atau di sini boleh sini ya. Oke ya, sini ya menu sales di sini. Bapak Sony Tulung di sini. Kemudian di sini customer ini aja. Ini invoice-nya udah sama ya. 03, tanggalnya tanggal 24 Januari, 24 Januari. Ship date-nya samain aja, tanggal 24 Januari. Oke, gitu ya. Oke. Selanjutnya JCT ya tadi, JCT. Nah, ini JCT. Nah, ini ya, 1. Berapa harganya? 45 juta ya. Nilainya 45 juta. Ini kita lihat di sini. 45 juta. Oh, nggak salah ya. Tuh ya, 45 juta ya. 45 juta. Tua enggak. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita print review di sini masih piutang kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya benar ya. Oke, kita review dulu di sini. Seperti ini sales invoice-nya, ini piutang sebenarnya ya. Kita lihat jurnalnya sekarang. Piutang. Ya. Piutang usaha 45 juta, pada penjualan 45 juta. Diikuti dengan jurnal HPP-nya. HPP pada persediaan barang 30 juta 323 ini HPP-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti laba ya. 45 juta dikurangi 30 juta 323 ini labanya, selisihnya ya. Oke, seperti ini. Kita tinggal save and close atau langsung aja di sini bayar kan pada saat itu ya. Katanya langsung bayar ya hari itu juga kan. Tuh, si Sony ini bayar hari itu juga. Jadi boleh di save and close dulu, boleh langsung. Nah, gitu ya. Berarti sini sales receipt kalau langsung ya. Oke, sales receipt. Nah, gitu
ya. Sales receipt dia menggunakan Mandiri ya. Kita ganti di sini Mandiri. Tanggal 24 Januari. 24 Januari. Ininya juga sama 24 Januari. Oke, ini ya. Kita preview lagi. Ya, tolong kalau sebisa mungkin kita print review. Kenapa? Kita biasakan lihat formatnya lah ya, fakturnya seperti apa gitu ya, biar kita lihat. Takutnya nanti di bagaimana sih lihat fakturnya, contohnya kayak gini nggak tahu gitu ya. Nah kayak gini ya. Nah, sekarang kita lihat jurnal apa yang terjadi ketika dibayar. Kas pada piutang atau Mandiri pada piutang, karena ini pakai Mandiri ya. Mandiri pada piutang 45 juta. Oke, kita save and close. Berubah bentuk jadi paid kayak tadi ya. Save and close lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini. Oke, saya rasa untuk modul RMA dan job costing saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan membahas lagi secara lebih detail lagi dan disertai contoh-contoh yang bervariasi lah ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian seperti biasa para mahasiswa silahkan dikerjakan tugasnya seperti saya yang lakukan tadi ya. Lihat di modul, tolong kerjakan transaksi RMA dan transaksi job costing. Silahkan, kemudian nanti dikumpulkan melalui GCR. Baik, mudah-mudahan Anda semua mengerti apa yang saya jelaskan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup.